Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang beberapa pertanyaan pemantik dari demonstrasi kontekstual, yaitu di modul 3.1A7 dengan pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Jadi sebagai seorang pendidik seringkali kita dihadapkan dengan kondisi memilih di antara dua pilihan yang sangat berat. Kita sebagai guru atau sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini tentu saja akan saya bagikan kepada rekan-rekan sejawat di SDN 3 Ketanon dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dengan rekan sejawat, komunitas praktisi yang telah saya implementasikan dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi guru. Pertemuannya biasanya dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi kepada semua anggota komunitas, teman guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar mengambil keputusan. Dan saya mengedepankan uji 9 langkah yang sudah saya pelajari di elaborasi konsep dan refleksi terbimbing tentunya, dan koneksi antar materi yang telah saya buat, dan di dalamnya terdapat 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika yang tentunya jika diterapkan akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah yang akan saya lakukan adalah dengan memetakan terhadap dilema atau permasalahan tersebut dengan mengambil 9 langkah pengujian, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Jadi kita sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral, dan untuk mengetahuinya dan mengidentifikasinya bahwa kasus tersebut yang dihadapi adalah benar dilema etika atau bujukan moral, maka langkah yang pertama adalah memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang secara runtut dalam pengambilan sebuah keputusan. Untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada di dalam modul ini. Jadi mulai saya mendapatkan ilmu ini, maka saya akan mencoba mempraktekkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tentu saja
dengan kemarin kita melaksanakan elaborasi pemahaman beserta rekan-rekan CGP yang lain, sedikit banyak saya tahu untuk bagaimana mengaplikasikannya, teknis-teknisnya akan saya terapkan sesegera mungkin di kelas saya, di sekolah saya, dan di lingkungan masyarakat yang saya tempuh sekarang. Sebagai seorang pendidik, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sebab di kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema, tetapi belum bisa memanage sebuah keputusan yang baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Melalui semua materi yang telah dipelajari dari modul, sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Hal itu dilakukan juga memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Untuk pertanyaan pemantik yang keempat, yaitu siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Jadi yang akan mendampingi saya dalam menerapkan dan menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah tentunya adalah kepala sekolah, rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah, serta rekan-rekan CGP yang lain. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan tepat. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang tidak menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah satunya. Ketika dilema etika datang kita harus hadapi, maka kita akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya, namun bertentangan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, serta penghargaan dan kehidupan. Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa untuk unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika, karena ini bersifat relatif atau bergantung pada situasi dan kondisi terjadinya suatu kejadian. Artinya ada benarnya kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran, namun ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena pada situasi tertentu. Demikian sedikit ulasan demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 A7 tentang pengambilan keputusan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.